Pernah kebayang nggak sih, sebuah konflik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini ternyata bisa langsung menguji ekonomi Indonesia? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana perang di Timur Tengah bisa menciptakan gelombang kejut sampai ke negara kita dan pilihan sulit apa yang sekarang ada di depan mata? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin kedengarannya jauh banget ya, tapi faktanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu punya dampak langsung ke keuangan kita semua. Dari mulai harga bensin yang kita isi, sampai biaya belanja bulanan di rumah. Oke, mari kita selami lebih dalam. Jadi, akar masalahnya itu ada pada ketegangan global yang lagi memanas dan pusatnya ada di Timur Tengah. Coba lihat deh, posisi Iran ini strategis banget. Mereka itu punya kendali atas Selat Hormuz yang ibaratnya kayak jalan tol utama buat minyak dunia. Nah, analisisnya menunjukkan kalau mereka sengaja menjaga harga minyak tetap tinggi. Kenapa? Ini jadi cara buat menekan ekonomi Amerika sekaligus ya memperkuat kantong mereka sendiri. Dan inilah hasilnya. Harga minyak mentah dunia langsung meroket, nembus angka $115 lebih per barel. Angka ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah pemicu langsung dari semua tekanan ekonomi yang sekarang lagi kita rasakan di Indonesia. Sekarang kita coba lihat ke dalam negeri. Gimana gelombang kejut global ini ditangani di sini? Ternyata pemerintah kita udah mengambil sikap yang sangat-sangat tegas. Ini dia janji yang disampaikan ke publik. Sebuah jaminan buat kita semua buat menjaga stabilitas harga di pom bensin. Tapi janji sebesar ini tentu datang dengan konsekuensi yang juga sangat besar. Nah, ini dia dilema utamanya. Menahan harga BBM sementara harga minyak dunia melonjak gila-gilaan itu butuh dana yang luar biasa jumbo. Pertanyaan besarnya adalah, uang untuk nombokin selisih harga ini mau diambil dari pos anggaran yang mana? Menurut ekonom Ferry Latohin, untuk bisa menepati janji ini ada sebuah pengorbanan besar yang mau nggak mau harus dilakukan. Sebuah trade-off yang mungkin nggak banyak dibicarakan secara terbuka. Biar kita semua paham seberapa besar taruhannya, kita perlu kenal dulu sama yang namanya APBN. Anggap aja ini dompet negara kita. Setiap keputusan besar, termasuk soal subsidi, ya harus dihitung dari isi dompet ini. Slide ini nunjukin pilihan sulitnya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada opsi buat mempertahankan subsidi BBM, tapi itu butuh dana tambahan sekitar 300 triliun rupiah. Wow! Di sisi lain, ada program baru makan bergizi gratis atau MBG yang anggarannya 335 triliun rupiah. Keduanya ini program raksasa yang hampir nggak mungkin jalan barengan tanpa menekan anggaran sampai batasnya. Jadi, disinilah titik krusialnya. Menurut analisis, program MBG ini dinilai sangat tidak efisien. Bayangin deh, diperkirakan cuma sekitar 7% siswa yang benar-benar butuh bantuan gizi ini, sementara 93% sisanya yang mungkin tidak butuh tetap dapat. Makanya, secara logika ekonomi, program inilah yang jadi kandidat paling kuat untuk dikorbankan demi menelangi subsidi BBM. Oke, katakanlah harga BBM bersubsidi berhasil ditahan. Tapi, apakah itu artinya ekonomi kita aman-aman saja? Ternyata, kerusakannya udah mulai terjadi menjalar ke sektor-sektor lain yang mungkin kurang kita sadari. Analogi dari Ferry Latohin ini ngena banget. Ibaratnya, ekonomi kita itu udah dalam kondisi yang kurang fit, udah meriang lah. Tiba-tiba dihantam virus berbahaya, yaitu lonjakan harga minyak ini. Jadi, dampaknya bisa lebih parah. Efek dominonya udah mulai terasa di mana-mana. Industri yang nggak dapat subsidi, contohnya produsen plastik, harga bahan bakunya naik sampai 110%. Industri penerbangan juga teriak karena harga aftur yang selangit. Dan yang paling berdampak buat kita semua, nilai tukar rupiah terus melemah, yang artinya daya beli kita juga terus-terusan kegerus. Dan ini poin yang sangat-sangat penting. Krisis di industri penerbangan itu bukan cuma soal harga tiket yang jadi makin mahal. Ada resiko yang jauh lebih mengerikan. Kalau maskapai terpaksa memotong anggaran perawatan pesawat demi bisa bertahan, ini udah jadi masalah keselamatan penumpang. Keselamatan kita semua. Nah, dari sini, analisisnya mulai bergerak ke depan. Menguraikan skenario terburuk yang bisa aja terjadi kalau semua tekanan ekonomi ini terus menumpuk tanpa ada solusi yang tepat. Ada istilah kunci di sini yang perlu kita pahami, yaitu defisit kembar atau twin deficit. Simpelnya, ini adalah kondisi lampu merah buat sebuah ekonomi. Artinya dompet negara lagi tekor, dan di saat yang sama, neraca perdagangan kita juga tekor, lebih banyak impor daripada ekspor. Kutipan ini jujur aja bikin merinding. Kenapa? Karena ini langsung mengingatkan kita sama memori krisis tahun 1998.
Jadi ketika para spekulan besar di pasar global melihat sebuah negara mengalami defisit kembar, mereka melihat ini sebagai sebuah kelemahan. Dan mereka bisa melancarkan serangan dengan menjual mata uang negara itu besar-besaran. Rangkaian kejadiannya bisa sangat menakutkan, seperti efek domino. Dimulai dari krisis minyak, lalu merambat jadi krisis fiskal dan mata uang. Kalau ini terjadi, peringkat utang negara kita bisa diturunkan, investor asing bakal kabur, dan puncaknya bisa berujung pada PHK massal dan potensi kerusuhan sosial. Ini adalah angka prediksi yang paling mengejutkan dari Ferry Latohain. Kalau skenario terburuk yaitu serangan spekulatif benar-benar terjadi, rupiah bisa terperosok sampai menyentuh level 20.000 per dolar Amerika. Pertanyaan ini benar-benar membawa kita untuk merenung. Melihat ada beberapa kemiripan antara kondisi saat ini dengan pemicu krisis 1998, kita jadi dipaksa untuk bertanya, seberapa besar sih resiko kita untuk mengulangi sejarah kelam tersebut? Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran penutup. Keputusan untuk menjaga harga BBM tetap stabil itu tujuannya mulia, yaitu untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tapi, analisis ini menunjukkan bahwa di baliknya ada biaya tersembunyi yang sangat mahal. Jadi pertanyaannya adalah, berapa harga yang harus kita bayar untuk sebuah stabilitas yang mungkin hanya bersifat sementara?